Di Provinsi Riau itu pernah kejadian anak laki-laki itu hilang satu persatu. Awalnya dikira kabur atau bahkan hanyut di sungai. Bahkan sampai suatu waktu seorang warga masak rendang, tapi dia muntahin karena dia tahu apa yang dia makan itu bukan daging sapi. Semuanya diawali dari seorang pria bernama Muhammad Delfi. Yang biasa di keluarganya itu dia dipanggil dengan sebutan Buyung. Dia adalah anak bungsu dari seorang pria bernama Basri Tanjung yang merupakan seorang dukun terkenal di kampungnya. Tepat itu di Perawang, Kabupaten Siak. Basri ini sebagai dukun itu dihormatin banget sama warga sekitar karena katanya dia itu bisa menerawang, bisa menyembuhkan, dan bahkan punya ilmu kebal. Sehari itu banyak banget yang ngantri ke rumah dia sehingga itu menjadi pendapatan utama dari keluarga ini. Sedangkan istrinya itu berprofesi sebagai penjual sate. Total itu ada 3 anak yang dimiliki sama keluarga ini, dan Delfi adalah anak yang paling bungsu dan dia belum kerja sama sekali. Sedangkan yang lainnya itu udah berkeluarga dan bahkan pindah keluar dari rumah. Delfi ini itu dia putus sekolah sejak SMP dan sekarang dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Orangnya juga dikenal sebagai orang yang pendiam, tertutup, gak banyak ngomong sama tetangga sebelah, dan katanya sering melamun gitu. Tapi ada satu hal nih yang sangat terlihat sama orang-orang, bahwa dia sangat mengagumi bapaknya sendiri. Dia pengen hidup sebagai bapaknya, dihormati, disegani dengan kemampuan skillnya itu sebagai dukun, dan hidup menghasilkan uang dari ilmunya tersebut. Jadi suatu hari dia pengen nih ilmu bapaknya itu juga dia miliki. Ini selaras dengan bapaknya yang ternyata mau menuangkan ilmunya ini ke anaknya yang paling kecil. Sehingga Delfi ini sering dilakukan ritual-ritual kepada dirinya untuk perlahan-lahan itu berharap kalau dia juga sakti. Delfi itu sempat dimandiin dari air dari 7 penjuru mata air dan kembang 7 rupa. Karena Basri yakin ilmunya ini bisa diturunkan ke anaknya, tapi dengan satu syarat yang lumayan berat banget sih bisa dibilang. Delfi harus mengumpulkan 7 alat kelamin laki-laki yang masih sehat. Dan ketika mengetahui hal ini bisa menurunkan ilmu bapaknya dengan hal tersebut, dia mengiyakan, dia yakin dia bisa memenuhi. Tahun 2010 ternyata ibu dari Delfi itu meninggal dunia, dan bapaknya gak lama dari situ tuh sakit keras dan bahkan dipindahkan ke Bengkalis. Sedangkan Delfi itu akhirnya harus mengikuti keluarga kakaknya, yaitu pindah ke Rokan Hilir dan membantu kakaknya berjualan sate. Dan disinilah hal-hal aneh mulai dilakukan sama Delfi. Di tempat dia mangkal jualan sate, dia tahu ada seorang anak kecil bernama Febrian yang sering banget main di dekat tempat dia berjualan sate. Delfi tuh dikenal suka main sama anak-anak, ramah, dan orang-orang tuh jadinya gak curiga sama dia. Suatu hari, Delfi ini ketika gak ada yang ngawasin, dia mengajak Febrian untuk main ke tempat sepi. Dengan menggunakan sebilah cutter, dia langsung mengeksekusi Febrian di situ, dan bagian alat vitalnya itu dipotong, dimasukkan ke kantong kresek, dan tubuhnya dikubur seadanya aja. Ketika Febrian itu gak pulang, orang tuanya mulai panik, warga sekitar pun mulai panik, mulai mencari keberadaan anak ini kemana. Dan karena ini adalah eksekusi pertamanya, dia lumayan deg-degan, dia mulai panik, dan dia berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut supaya gak dicurigai lagi. Dia pindahlah ke Kabupaten Siak. Delfi akhirnya tinggal di rumah kakaknya yang lain, yaitu di Pinang Sebatang Timur, di mana dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang pengantar galon. Ketika bekerja, dia itu katanya nggak fokus, suka bengong, dan tugas-tugasnya itu suka nggak beres. Sampai akhirnya baru berjalan sebentar, dia dipecat sama bosnya. Ditambah lagi tiba-tiba dia dapat kabar kalau kondisi bapaknya itu semakin parah, semakin drop. Dia pamit dari rumah kakaknya dan akhirnya meminjam sejumlah uang untuk pergi ke area yang namanya itu Bengkalis. Di sana dia itu bertemu dengan teman SMP-nya, yaitu seorang perempuan bernama Dita Desmalasari. Mereka akhirnya jatuh cinta, dan kepada Dita, Delfi itu berbohong, dan akhirnya mereka pun menjalankan pernikahan. Keluarga Dita itu awalnya gak setuju sama Delfi karena mereka tahu Delfi ini gak punya pekerjaan dan Dita itu mau dikasih makan apa, sedangkan Dita itu juga membiayai keluarganya. Tapi karena udah saking kecintaan, Dita pun akhirnya mau dipersunting sama Delfi. Ketika sudah menjalani pernikahan, Delfi menganggap kalau adanya Dita di sini bisa membantu dia untuk mempermudah menemukan 7 alat vital. Dia berbohong kepada Dita. Dia bilang dia harus mengumpulkan 7 alat vital karena dia itu memiliki penyakit yang sangat parah dan hanya bisa disembuhkan dengan 7 item tersebut. Selama menjalani pernikahan, ternyata Dita juga di KDRT sama si Delfi ini. Tapi pada saat itu Dita masih terima-terima aja. Sampai suatu hari mereka itu bertemu dengan seorang pria sekitar 23 tahun yang memiliki keterbelakangan mental bernama Aci. Dengan mudahnya mereka itu memujuk si Aci ini untuk datang ke sebuah tempat yang lumayan sepi deh di pinggiran kampung. Disitulah akhirnya Aci dieksekusi dengan cutter bagian itunya dimasukkan ke kantong plastik dan tubuhnya dibiarkan begitu saja dikubur seadanya aja. Dia udah dapat 2 nih. Sampai akhirnya dia ketemu lagi anak kecil yang bisa diperdaya
bernama Iksan. Iksan ini diiming-imingi main bareng, yaitu memancing. Dan ketika dalam perjalanan mencari tempat memancing ini, tubuh Iksan dieksekusi menggunakan cutter dan bagian tubuh yang lainnya itu akhirnya dikuburkan begitu aja. Dita, istrinya, itu mulai gelisah karena dia takut melakukan semua ini. Dan Dita ngerasa Delvi ini kayaknya udah mulai dicurigai nih sama warga sekitar. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pindah aja deh tempatnya. Dia balik lagi ke Siak. Di Siak, mereka itu ketemu seorang anak yang berusia 9 tahun yang mau diajak main nih pura-puranya. Dan dalam perjalanannya itu dia sempat membeli cutter, membeli kantong, dan dibawalah anak ini ke area pemakaman yang lumayan sepi. Dia dicekik, dibekap, dan akhirnya bagian vitalnya dipotong menggunakan cutter, dimasukkan ke dalam kantong, dan tubuhnya dikuburkan di area situ juga. Kasusnya ini lumayan ramai pada saat itu. Warga itu sempat gempar, sempat panik, dan ketika hal tersebut terjadi, mereka memutuskan untuk pindah tempat lagi. Dia pindahlah ke Bengkalis. Maret 2014 ternyata Delvi dapat kabar kalau bapaknya ini meninggal dunia. Dia cukup sedih, tapi dia yakin walaupun bapaknya sudah meninggal dunia, dia kan udah tahu nih triknya harus menumpukan 7. Dia yakin tetap kalau 7 udah kekumpul, ilmunya tetap akan bisa diturunkan kepada dia. Jadi dia tetap semangat. Di Bengkalis dia ketemu korban baru, yaitu anak kecil berusia 9 tahun bernama Akbar. Dieksekusi lagi, dimasukkan ke kantong, dan akhirnya dikuburkan gitu aja. Pernikahan Delvi dan Dita itu hancur berantakan karena akhirnya Dita mulai sadar kalau yang dilakuin ini gak bener, dan juga udah gak tahan sama kelakuan KDRT-nya. Ketika akhirnya Dita meninggalkan Delvi mulai bingung karena gak ada partner lagi nih untuk menjalankan hal ini. Dia butuh bantuan dan dia memutuskan diri untuk pindah lagi ke Siak. Dia kenal satu pria di situ yang masih muda juga bernama Supian. Delvi dengan iming-iming katanya dia bakal membayar Supian sekitar 500.000 per anak kalau dia bisa membantu. Karena pada saat itu dia membutuhkan uang, makanya Supian mengiyakan. Di Siak mereka itu bertemu seorang anak yang bernama Marjevan berusia 8 tahun. Dengan modus mereka itu ngajak jalan-jalan Marjevan menggunakan sepeda motor dan akhirnya mau jajan. Ternyata itu adalah jajan terakhir Marjevan karena ternyata Marjevan itu malah dibawa ke tempat yang sepi, dieksekusi lagi di bagian alat vitalnya, dimasukkan ke dalam kantong, dan akhirnya dibuang mayatnya. Masih di Siak pada Juli 2014, tinggal satu korban lagi. Supian itu mulai mempertanyakan, mana nih, kita udah eksekusi satu, duitnya mana nih 500.000? Karena memang faktanya Delvi itu gak punya uangnya guys. Tapi katanya tenang aja, kita eksekusi dulu yang terakhir kali ini. Mereka menemukan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Femasili. Femasili ini pada waktu itu lagi bermain sama teman-temannya di sebuah sungai. Femasili ini dibawa ke sekitaran pinggiran sungai. Dia juga mengajak seorang remaja baru bernama Diki yang awal tuh nggak tahu rencana gimana, pokoknya ikut aja dulu. Dan akhirnya mengakhiri hidup Femasili, dipotong di bagian alat vitalnya. Dan yang lebih parahnya pada saat ini adalah tubuhnya itu dipotong-potong, dimasukkan ke berbagai kantong besar, dan akhirnya dijual ke orang yang membutuhkan daging. Ya biasanya ibu-ibu rumah tangga, atau bahkan ada tempat-tempat yang melayani jualan-jualan makanan. Dibagi pokoknya ke dalam total 7 plastik. Sampai akhirnya ketika Femasili ini gak pulang-pulang, orang tuanya mulai melaporlah ke kepolisian. Dan tiba-tiba ada seorang anak bernama Daud. Di tengah kebuntuan orang tua ini, mereka harus cari kemana. Daud ini bilang kalau terakhir kali dia itu melihat Femasili dibawa dengan 2 orang pria. Sampai akhirnya gak butuh waktu lama, 22 Juli 2014, Delvi dan Supian pun ditangkap. Total dia sebenarnya udah mendapatkan 7 alat vital, dengan total tuh 6 anak-anak dan 1 dewasa. Sidang itu dipenuhi sama wartawan, dan bahkan pas hakim membacakan itu sampai nangis guys, karena kayak saking gak teganya dan jahatnya. Muhammad Delvi, Supian, dan juga Dita Desmalasari dijatuhi hukuman mati. Dan setelah persidangan dilakukan dan bukti semua diungkap, barulah beberapa warga itu mulai speak up, mulai kayak sadar bahwa mereka itu pernah ada sebagian yang ditawari sama daging dari 7 kantong tersebut. Di antaranya adalah pemilik kedai guys, atau kayak ya warteg gitulah ya. Dan mereka sadar ketika membeli itu dari Delvi, memang bagian si daging itu ada yang aneh, bukan kayak sapi. Potongnya itu kecil-kecil banget, terus darahnya juga sedikit, dan juga sebagian besar itu ada yang mendapatkan jeroannya doang. Namun karena emang waktu itu ditawarinnya juga murah, penjualnya juga orang lokal sekitar, mereka nggak terlalu curiga. Mereka bilang ada perbedaan ketika dimasak katanya. Dia tuh dagingnya cepet empuk, terus habis itu nggak alot juga, dan nggak berbau aneh-aneh. Ada yang dimasak rendang, ada yang dimasak juga untuk dijual, dan ada juga yang untuk keluarga sendiri. Beberapa warga yang akhirnya sadar mereka telah memakan daging tersebut, ada yang shock, ada yang muntah, dan beberapa bahkan ada yang trauma berat akhirnya memakan daging tersebut karena mereka sadar apa yang mereka makan itu bukan daging sapi.